Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Ma'rifat yang dimuliakan Allah, pada pembahasan risalah kali ini mengambil sumber inspirasinya dari kisah Nabi dengan judul Nabi Musa sakit gigi, di mana kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kisah Nabi Musa sakit gigi ini sudah cukup populer dan dihikayatkan dari beberapa sumber, antara lain dari kitab Kifayatul Awam, kitab Nuruz Zolam, karya Syarh Aqidatul Awam, dan kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, karya Imam Dinar Rozi. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah menderita sakit gigi. Beliau merasa giginya mengganggu saat digunakan mengunyah makanan, dan sekujur tubuhnya terasa kurang nyaman, juga tidurnya tidak nyenyak. Untuk diketahui, perkara sakit merupakan sunatullah karena semua manusia pernah merasakannya, termasuk para nabi. Kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah mengenai giginya yang sedang sakit. Ketika mendengar pengaduan Nabi Musa, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk mengobati sakitnya. Ambillah daun itu sesuai yang ditunjuk oleh Allah dan letakkanlah di gigimu. Maka Nabi Musa pun mengambil daun tersebut dan meletakkannya di giginya. Lalu seketika itu meredalah sakit giginya. Beberapa waktu kemudian penyakit itu kembali muncul, maka Nabi Musa pun mengambil daun yang ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di giginya. Namun ketika daun tersebut diletakkan di giginya bukan mereda, justru sakitnya makin parah dari sebelumnya. Kemudian Nabi Musa pun mengadu kepada Allah. Kalau kita mah komplain ya, ibaratnya karena kita lebih sering sungguh adab pada Allah. Nabi Musa mengadu kepada Allah, "Ya Tuhanku, bukankah Engkau telah memerintahkan dan menunjukkan aku dengan daun tersebut untuk mengobati sakit gigiku?" Allah menjawab, "Ya Musa, aku adalah zat yang menyembuhkan, zat yang mensejahterakan, zat yang meletakkan bahaya, zat yang memberikan manfaat. Pada sakit yang awal kamu datang kepadaku, maka aku hilangkan penyakitmu. Adapun sekarang kamu datang kepada daun tersebut dan bukan kepada aku." Hikmah di balik kisah ini adalah Allah ingin mengajarkan kepada hambanya bahwa setiap kali sakit, langkah yang pertama yang dituju adalah Allah. Meskipun kita sudah mengetahui obat dari penyakit tersebut, atau karena sebelumnya pernah mengkonsumsi obat tersebut dan sembuh alias manjur. Sebab yang memberi kesembuhan pada obat itu adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan obat itu sendiri. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam sudah jelas diterangkan bahwa yang Maha memberi kemudaratan dan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa daun yang dulu digunakan sebagai obat itu tak mampu menyembuhkan jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segalanya, yang memberi kemanfaatan dan kemudaratan, yang mendatangkan kebaikan juga kejahatan. Semua itu tiada lain atas kuasanya, Tuhan penguasa semesta alam. Kita diperintahkan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada obat. Tetapi kita sering lupa dan seringkali meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan sakit. Sesungguhnya obat adalah perantara, wasilah atau media saja. Sedangkan yang Maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini hal yang juga kerap terlupakan lagi adalah tentang keberadaan dokter, tabib, dan semacamnya. Padahal dokter itu bukanlah penyembuh penyakit. Dokter hanyalah orang yang mengobati, dan lagi-lagi masalah kesembuhan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanyalah perantara atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan hambanya yang bertawakal. Betapa dahsyatnya kekuatan berpasrah diri dan tawakal kepada Allah. Sejatinya seorang mukmin harus menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sakit gigi Nabi Musa membuktikan bahwa obat dan dokter hanyalah perantara saja. Nah, untuk tugas atau tips pedoman kita sehari-hari bila minum obat bisa disimak dari bedah kasus sebagai berikut. Kasus, seseorang menderita sakit. Solusinya, dia berusaha minum obat. Tujuannya, supaya sembuh. Alasannya, karena sakitnya mengganggu aktivitas dan ibadahnya. Proses mendapat informasi tentang obatnya. Kalau dari mata, dia melihat iklan obat tersebut.
Kalau dari telinga dia mendengar dari orang tentang obat tersebut. Kalau dari memori ingatan dia pernah minum atau mengkonsumsi obat tersebut dan sembuh. Seperti kisah Nabi Musa ini. Sekarang proses minum obat yang benar, insya Allah dari informasi yang didapat tentang obat tersebut jangan langsung diminum, tapi harus melalui ketiga bagian tubuh, yaitu bagian fisik atau jasmani, batin atau hati, dan nurani atau lubuk hati paling dalam. Dimulai dari bagian paling dalam dulu, yaitu nurani. Ingat Allah, ingat kebesarannya, dan ingat pula bahwa Allah Maha Penyembuh. Kemudian naik ke bagian batin. Dalam hati mohon izin pada Allah untuk meminum obat ini sehingga mendapat kesembuhan yang diridhoinya. Baru naik lagi ke bagian luar, yaitu fisik jasmani melalui mulut. Sebelum obat tersebut diminum, terlebih dulu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum obat ini, kemudian bertawakal dan bersabar menunggu proses kesembuhan dari Allah. Proses minum obat pada urian ini terlihat seperti panjang, bertele-tele, tapi nanti kalau sudah dipraktekkan hanya sebentar saja. Tidak lama, hanya beberapa menit. Bahkan kalau sudah terbiasa, hanya sekilas saja. Begitu pula bila akan berobat ke dokter, sebaiknya mohon izin dahulu pada Allah. Demikianlah para sahabat manfaat untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.